wa alih wa wasiyati Ali alaihi salam. Dan tidaklah Allah mengutus seorang utusan kecuali di dalamnya akan tertulis nubuatan tentang Nabi Muhammad dan wasiat Ali yang akan menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad dalam surah Al-Kahfi. Masa kita tidak mau mengkafirkan kalau sudah seperti ini? Kalau kita ragu mengkafirkan orang Syiah yang begini ya, maka kita kafir sendiri. Kata Imam Ghazali, orang yang ragu tentang kekafiran orang yang sudah jelas, maka kita berarti meragukan kebenaran yang sudah jelas. Berarti akan kembali kepada diri kita. Berarti kita kafir. Gitu gampangannya. Karena kita yakin Al-Quran sudah mengatakan Allah menjaga Al-Quran gitu loh. Kok kita ragu? Sedangkan ketika apa namanya itu? Ketika orang Syiah mengatakan Al-Quran ini salah, kok kita ragu menyalahkan mereka? Berarti keimanan kita masih kurang. Nah, versi Syiah, Al-Quran versi Syiah itu ada 17.000 ayat. Setahu kita ada berapa ayat itu? Ada 6.700-an ya. Gitu ya. Ada 6.600-an atau 6.700-an. Di sini dalam kitab usul Minal Kafi, dalam kitab Al-Kafi karya orang Syiah juga, Ali bin Al-Hakam an Hisham bin Salim anna Abi Abdillah alaihi salam qala innal Qur'an alladzi jaa bihi Jibril, bahwa Al-Qur'an yang datang oleh malaikat Jibril ya, yang dibawa oleh malaikat Jibril ila Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sab'ata asyarata alfa ayatin. Ada 17.000 ayat. Bayangkan dari 6 ribuan menjadi 17 ribuan, berapa ayat yang hilang itu? Kata orang Syiah. Kan oten ini namanya, lebih parah malah gitu. Nanti kita ke sana Ustadz Wafi, luar biasa. Terima kasih Ustadz Wafi ya, Masya Allah. Tapi saya menyambung pertanyaan dari Ahi Oji tadi, terkait juga yang terakhir tadi Al-Quran itu Ustadz. Saya pernah membaca bahwa menurut Syiah itu ada satu surat yang hilang, yang disebut dengan Quran surat Al-Wilayah. Tadi sebenarnya Ustadz Wafi sudah sedikit menyinggung ya, yang membahas tentang wilayah di sana. Nah, tapi Ustadz ini menarik karena tadi malam saya menyimak ada perdebatan ya antara Syiah dengan Islam, dan salah satu narasumber dari Syiah itu mengatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa di dalam Quran itu harusnya ada surat Al-Wilayah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka mengatakan bahwa kalau kami tidak menerima Al-Quran yang sekarang, maka kami juga mengingkari ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran dijaga dong. Nah, saya jadi tertarik untuk berpikir gitu, Ustadz. Ini orang alirannya Syiah apa? Karena mereka mengaku dia Syiah, tetapi ketika ditanya tentang Al-Quran, menurut mereka Al-Qurannya sama seperti kita, bahkan mereka tidak mengakui adanya Quran surat Al-Wilayah itu tadi, eh, dan mereka tidak mengakui ada perbedaan usul antara Islam dengan Syiah. Nah, pertanyaan saya Ustadz, karena tadi juga belum terjawab, ada berapa aliran Syiah sebenarnya Ustadz, dan manakah yang, apakah semuanya kafir, ataukah ada yang mungkin tidak masuk pada derajat kekafiran? Silakan Ustadz Wafi. Ada. Jadi gini aja, kalau aliran Syiah itu banyak ya, ada 20-an itu. Saya ini ya, saya ambil kitab. Tapi belum saya sempat foto kitabnya. Jadi saya open cam dulu. Ya, ini contohnya. Cek, 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 cek. Wah. Nah, ini ya. Ini kitab namanya Mukhtasor. Ini mukhtasornya karena kitab aslinya itu tebal. Namanya itu adalah kitab Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah. Nah, di sini menjelaskan Syiah itu banyak macamnya. Ada namanya Ismailiyah, Syiah Al-Imamiyah, Al-Ismailiyah. Ada kemudian Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Ke-12 imam itu yang populer di Indonesia. Itu ada. Kemudian ada Syiah Sabaiyah, ada Syiah Zaidiyah, ada. Kemudian ada Syiah Al-Kisaniyah, ada Syiah, banyak sekali Syiah itu, gitu. Jadi cara kita tahu mana yang kafir, mana yang tidak. Kalau Zaidiyah tidak ya, Zaidiyah itu tidak kafir. Zaidiyah tidak kafir dia. Cuma sesat, gitu, masih taraf sesat. Karena Syiah Zaidiyah dalam kitab Ad-Darul Qaniq mengatakan
kita boleh menikahi wanita itu berapapun jumlahnya, bi ayyi adadin sya'a. Jadi jangan, mereka memahami begini, Rasulullah itu 9 dan itu sunnah Rasulullah. Jadi sunnah itu tambah banyak, tambah baik gitu. Wah, kalau seperti itu Mbak Lona gak jadi nikah nanti. Gitu. Ya, Nah, Ustaz. jadi masih ada para taraf sesat. Cuma selain Zaidiyah, kita tinggal lihat kalau Syiah itu mengingkari Al-Qur'an yang sekarang, kafir. Jangankan satu ayat ya, satu huruf saja. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada Robbi di sana. Nah, Syiah ragu, ini Robbi ini, roknya ini ada apa enggak ya? Kafir. Satu huruf saja kafir. Kalau mengingkari. Begitu. Apalagi satu ayat. Apalagi bilang ada 17.000 ayat. Begitu loh. Ayat. Seperti dalam kitab Al-Kahfi barusan yang saya tambahkan. Iya. Nah, gitu. Atau gini. Ini ya, saya screen lagi. Ini seperti fatwa Imam Ghazali. Ya. Falau sarraha musarrih bi kufri Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma faqad khalafa al-ijma' wa kharaqahu faqailu dzalika in balaghathu al-akhbar wa i'taqada ma'a dzalika kufrahum fa huwa kafir bitakdzibihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman kadzdzabahu bi kalimatin min aqawilihi kafirun bil ijma' dalam kitab Fadaihul Batiniyah Imam Ghazali. Barang siapa yang menyatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu kafir, maka dia telah menyalahi dan melanggar ijma' kesepakatan umat Islam seluruh dunia. Dengan demikian, orang-orang menyatakan tersebut apabila sudah mengetahui keutamaan kedua sahabat Abu Bakar dan Umar, namun masih saja mengatakan kekafirannya, maka dia akan kafir sendiri karena dia telah menganggap Rasulullah berbohong. Jadi kalau ada standarnya gampang, pokoknya kalau mengkafirkan sahabat atau tidak percaya Al-Qur'an atau menyalahi ajaran-ajaran pokok dalam agama, kafir. Begitu. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa. Syukur kasiron Ustadz. Demikianlah pertanyaan dari Ahli Oji ya, sudah dibahas oleh Ustadz Wafi. Sekarang mohon izin Ustadz, ada satu juga partisipan yang bertanya. Di sini ada Ahli Irfan Saputra. Ahli Irfan, silakan open mic, Ahli. Oke, mohon dibantu untuk open mic-nya Ahli Irfan, mungkin Ivan Villa. Iya, takutnya ke Sebentar sebentar saya unmute dulu. Sudah. Oke, silahkan Ahli Irfan di pertanyaannya untuk Ustadz Wafi. Ustadz Wafi. Iya. Saya ini orang Sunni, Ustadz Wafi, orang NU. Islam Cuman, gitu lah. Ya, Islam tuh pasti Ustadz. Ya. Cuman saya malam ini pengen berakting sebagai orang Syiah dan pengen mendebat Ustadz Wafi. Ini sebagai edukasi aja Ustadz, edukasi buat penonton. Tadi Ustadz Wafi bilang tentang al-wilayah. Ini dalil dasar orang Syiah. Saya sebagai orang yang berakting sebagai Syiah, bukankah Rasulullah pernah bersabda, "Ma kuntu maulahu fahuwa aliyun maulah." Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulah, maka Ali adalah maulah. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah Allah berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raqi'un." Dan sesungguhnya maula kamu adalah Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman yang bersedekah sembari ruku. Bukankah Sayyidina Ali adalah orang yang pernah bersedekah sembari ruku? Nah, gimana ngeresponnya Ustaz? Gampang. Oke, silakan Ustaz Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kuntu maulahu fa'aliyun maulah. Kalau sudah menganggap aku sebagai pengikutnya, rajanya, panutannya, maka seharusnya Sayyidina Ali yang menjadi panutannya. Itu konteksnya dalam sejarah, itu kan masalah Sayyidina Ali yang diutus ke Yaman. Bukan masalah kepemimpinan Sayyidina Ali. Waktu itu, waktu perjalanan perang ke Yaman, Sayyidina Ali diutus sebagai pemimpin oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma kuntu maulahu fa'aliyun maulah." Kalau sudah menganggap aku panutannya, maka Alilah sebagai panutan. Jadi konteksnya itu, yaitu perang di Yaman. Jangan di general menjadi pemimpin dalam hal semua hal. Itu gabrul namanya. Gitu.
Gitulah kira-kira. Ya, terus yang Al-Maidah itu Ustaz, innama waliyukumullah itu. Loh, kalau itu betul memang. Jadi waliyuhumullah ini Allah dan Rasulnya. Dan Rasulnya pernah mengatakan apa? Rasulullah sudah pernah mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Langsung itu empat-empatnya masuk. Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman. Tidak mengutamakan Ali lebih baik. Bahkan ya, Sayyidina Ali sendiri mengatakan, "Man sabba Abu Bakar wa Umar lam tatayassar lahu taubatun abada." Barang siapa yang pernah mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Umar, maka sulit untuk diberi kesempatan bertaubat kepadanya. Kata Sayyidina Ali itu. Ya. Oke, ini edukasi buat teman-teman di luar bahwa makuntu maulahu fa'aliyun maulah berkenaan dengan diutusnya Sayyidina Ali ya Ustaz ya. Iya, ke Yaman. Jadi bukan sebagai dasar kepemimpinan Sayyidina Ali ba'da Rasulillah. Oke, nah ini yang kedua nih Ustaz. Ini kan saya berakting sebagai Syiah Ustaz. Oke, yang kedua ya, tadi Ustaz bilang Al-Quran tahrif. Anda menuduh kami, karena saya berakting sebagai Syiah. Anda menuduh kami meyakini tahrif Al-Quran. Sedangkan Anda berkeyakinan bahwa Al-Quran Al-Quran mempunyai qiraat sab'ah, qiraat yang ketujuh. Bukankah itu juga tahrif? Nah, gimana tuh Ustaz? Kalau qiraat sab'ah itu langsung dari Rasulullah. Itu validasinya langsung dari Rasulullah. Unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Awalnya Al-Quran itu turun dengan satu huruf, dengan satu dialek ya, dengan satu kiroah, kiroahnya Bani Quraisy. Nah, kemudian karena terdapat kesulitan mengucapkan dari beberapa sahabat, maka Rasulullah meminta dispensasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya diturunkan 7 huruf dengan 7 dialek. Nah, itu. Jadi langsung dari Rasulullah itu. Kalah Sayyidina Ali kalau diadu sama Rasulullah. Monggo. Oke, jadi itu bukan tahrif Al-Quran, melainkan ya memang sudah ketetapan dari Allah dan Rasulnya, Ustadz ya. Iya, betul. Oke, nah ini dalil yang ketiga. Saya kan sebagai orang Syiah ini harus mendebat Ustadz. Ya Ustadz ya, dalam Ya. surat Al-Ahzab Ustadz, Allah berfirman, sesungguhnya Allah berkehendak menyucikan kamu, hai ahlul bait, dan mencucikan kamu sesuci-sucinya. Bukankah itu dalil bahwa ahlul bait adalah maksum seperti Rasulullah? Penjelasannya Ustaz? Ya, gini. Ahlul bait ya. Ahlul bait yang dimaksud dalam ayat itu kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir itu kan arahnya kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Fatimah. Gampangannya begini. Istri Rasulullah itu termasuk ahlul bait bukan, Bang Irfan? Istri Rasulullah ada hadis mengatakan bukan, ada pula ada pendapat mengatakan bukan termasuk ahlul bait, tapi ada juga yang mengatakan Siapa yang mengatakan istri Rasulullah bukan ahlul bait? Siapa ya? Lupa saya. Soalnya kan ada hadis kisah itu Ustaz, yang Rasulullah menyelimuti Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan dan Husain. Kemudian ada Ummu Salamah, apakah aku termasuk ahlul baitmu ya Rasulullah? Oh enggak, tapi kamu dalam kebaikan. Nah, dengan hadis itu ada beberapa orang yang mengatakan bahwa enggak, istri Rasulullah bukan ahlul bait. Tapi ini dibantah oleh orang yang mengatakan bahwa istri Rasulullah sebagai ahlul bait. Dengan dalil salah satunya dalam surat Hud. Malaikat kan datang ke rumah Nabi Ibrahim, kemudian assalamualaikum ya assalamu alal gimana tuh Ustaz dalam surat Hud? Loh kan kamu Ya, orang Syiahnya, yuk kok nanya ke saya? saya lupa deh. Ada malaikat Gak berbohong. datang. Enggak, ada malaikat datang Ustaz. Iya, iya, iya. Ke rumah Nabi Ibrahim. Assalamu ala ahlil baiti. Nah, itu kan ahlil baitnya Nabi Ibrahim sama bininya. Berarti termasuk dong bininya Nabi Ibrahim ahlul bait, begitu juga Rasulullah. Istri-istrinya Rasulullah juga termasuk ahlul baitnya. Ya kayak gitulah Ustaz. Ya, gini. Bahkan di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an istri Rasulullah itu kan termasuk ahlul bait.
terutama yang sangat diagung-agungkan oleh orang Syiah kan Sayyidah Khadijah karena melahirkan Sayyidah Fatimah gitu loh. Istri Rasulullah saja diancam loh di dalam Al-Qur'an itu. Ayatnya ada di dalam surah Al-Ahzab bahwa kalau sampai melakukan kesalahan maka di dalam Al-Qur'an ya saya baca ya ayat selengkapnya ya. Saya lupa anunya itu. Ayat berapanya itu? Nah, Al-Ahzab coba buka Al-Ahzab 30. Nah, ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa yang di antara kalian melakukan kesalahan yang nyata, maka yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain, maka azabnya 2 kali lipat kata Allah. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan itu sangat mudah bagi Allah. Sayyidah Khadijah, istri Nabi, kalau sampai melakukan kesalahan, maka azabnya 2 kali lipat. Apalagi anaknya, apalagi cucunya. Sayyidah Khadijah yang sudah pernah dipuji langsung oleh Rasulullah. Bahkan Sayyidah Aisyah juga ketika masalah hadithul ifki, ya, fitnah Sayyidah Aisyah itu selingkuh, langsung Allah sendiri yang menurunkan ayat at-thayyibatu lit-thayyibin wal khabithatu lil khabithin. Orang yang baik dengan baik, orang buruk dengan buruk. Nah, itu pembelaan Allah kepada Sayyidah Aisyah. Begitu. Itu masih diancam kalau sampai melakukan kesalahan. Begitu. Jadi Rasulullah juga mengatakan, "Lau kanat ibnati Fatimah saraqat laqata'tu yadaha." Andaikan anakku yang bernama Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kalau sudah salah secara syariat, maka tidak ada tebang pilih, Bang Irfan. Gitu. Monggo. Oke, mantap. Ini edukasi ke masyarakat bahwa istri-istri Rasulullah termasuk Ahlul Bait ya Ustaz ya. Iyalah. Iya. Ahlul Bait itu. Lucunya aja masuk Ahlul Bait, masa bininya enggak? Ya enggak? Masya Allah. Ini saya kan salahnya sering menyimak perdebatan Sunni Syiah di media sosial. Jadi banyak di luar sana kawan-kawan kita yang aswaja asy'ari kurang paham dia dalil-dalil tentang Syiah ini. Jadi terima kasih Ustaz Wafi penjelasannya. Nah, saya mute dulu ya. Siap. Masya Mungkin Allah. Mbak Lona Ya, bisa Ustaz? ditutup saja. Baik. Oke, sebenarnya saya masih punya satu pertanyaan menarik, Ustadz, tapi mungkin minggu depan ya. Oke, luar biasa kalau boleh diizinkan. Oke, terima kasih Ustadz Irfan tadi. Irfan Villa, ini disclaimer ya Ustadz, Aki Irfan itu Muslim, jadi jangan salah paham. Beliau hanya berperan seolah-olah menjadi Syiah. Jadi ini hanya untuk memberikan edukasi ke Irfan Villa, tanya jawab gitu. Irfan Villa jangan salah paham ya, beliau adalah saudara Muslim kita. Baik, Ustadz. Ya. Oke. Pertanyaan saya yang terakhir Ustadz, sebelum kita mungkin melanjutkan untuk minggu depan ya Ustadz, atau pertemuan berikutnya ya Ustadz. Oke. Pertanyaan saya begini Ustadz, saya pernah membaca di dalam satu bukan hadis ya, ini Imam Bukhari. Imam Bukhari itu menyamakan Syiah Rafidhah dengan Yahudi dan Nasrani, karena di dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad, beliau tuh menuliskan begini. Aku tidak membedakan apakah aku sholat bermakmum di belakang seorang penganut Jahmiyah atau Rafidhah, ataukah bermakmum di belakang Yahudi dan Nasrani. Semuanya tidak sah. Kenapa saya tanyakan ini Ustadz? Karena kita kan fokusnya kan memang pembahasan untuk menjawab syubhat para pihak sebelah ya, dalam hal ini Oten ya. Dan satu lagi Ustadz, kedekatan Syiah dengan kekristenan itu ternyata tidak bisa kita pandang dengan sebelah mata, Iwan Villa dan Ustadz. Karena apa? Terbukti pada tahun 2021 itu dari saya lansir dari harian republika.co.id ya, Iwan Villa, yang berjudul Kedekatan Syiah Irak dan Katolik di Mata Penulis Iran. Jadi menarik ini. Ini
Berita ini ditayangkan secara online pada tanggal 5 Maret 2021. Oke, di sini Ustadz dinyatakan bahwa eh, Paus Fransiskus itu berkunjung ke Irak dan bertemu dengan Ayatullah Ali Al-Sistani yang merupakan pemimpin Syiah ya, pemimpin besar Syiah. Dan ada satu yang menarik Ustadz, dari kajiannya di Republika ini dinyatakan oleh seorang penulis Iran namanya Valdi Nasr dalam bukunya berjudul The Syiah Revival yang diterbitkan pada tahun 2006 itu menyatakan bahwa ada paralelisme antara Syiah dan Katolik. Menurut penulis Iran ini mengatakan bahwa prinsip antara Katolik dengan Syiah itu ada miripnya, Ustadz. Contohnya adalah teologi pengorbanan dan penebusan dosa melalui kematian Husain. Nah, di mana di kekristenan juga ada yang sama ya Ustadz, teologi pengorbanan dan penebusan dosa melalui kematian Isa alaihi salam atau Yesus Kristus. Ustadz, saya mohon untuk terakhir ini, mohon diberikan pencerahan kepada kami terkait hal ini, apakah benar Syiah memiliki teologikal yang mirip dengan kekristenan. Silakan Ustadz Wafi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau kita itu memandang beberapa ajaran dalam Syiah yang sudah saya tampilkan ya datanya itu sangat banyak sekali loh yang mirip dengan OTN LA ini. Sangat banyak. Contohnya seperti tahrif ya. Tahrif dalam kitab suci ya. Itu penambahan, pengurangan dalam kitab suci itu terjadi. Kedua belah pihak antara Syiah dengan OTN ini juga terjadi. Ya, OTN penghujat ini ya. Nah, kemudian hal-hal yang berkaitan tadi, masalah Mbak siapa namanya ini? Mbak Lona juga sudah menjelaskan ya. Dan yang kita pahami dalam sejarah, Syiah ini memang produk Yahudi. Dan ingat kata Rasulullah, aktsaruman atsba'al dajjal itu adalah al-Yahud. Orang yang paling banyak ikut Dajjal itu adalah al-Yahud. Orang-orang Yahudi, kata Rasulullah. Nah, Oten mengatakan keselamatan dari bangsa siapa? Yahud kan ya? Iya, betul. Nah, keselamatan. Nah, jadi mirip nanti akhirnya gitu. Nyambung nanti itu sanadnya itu. Begitu. Makanya mereka berguru kepada orang Syiah untuk menyerang Islam. Itu memang sudah benar. Jadi mereka itu kalau mau menyerang Islam jangan dari Islam yang lain, harus dari Syiah itu. Gitu. Karena hanya Syiah lah yang pro kepada orang-orang kafir dalam hal akidah. Karena Syiah ini memandang bahwa orang di luar Syiah itu halal darahnya. Itu ada di dalam kitab Hadaikun Nadhirah karya ulama Syiah. Itu Syiah mengatakan orang di luar Syiah itu bahkan disebut dengan anak zina seperti itu. Itu ada riwayatnya. Ini ya, kita apalagi pernikahan ya. Pernikahan itu terutama pernikahan itu. Pernikahan Syiah itu kan mut'ah. Ini ya, saya share screen dulu. Silakan, Ustaz. Nanti kita bandingkan pernikahan dengan Kristen. Masih lebih baik mut'ah sebenarnya gitu. Nah, hukum nikah mut'ah versi Syiah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tamatta'a min imra'atin mu'minatin faka'annahu zarul Ka'bah sab'ina marrah. Di dalam kitab Syiah ya, Risalah Al-Mut'ah lil Majlisi karya Imam Al-Majlisi. Rasulullah pernah bersabda, kata orang Syiah tapi ya, barang siapa melakukan mut'ah dengan wanita mukminah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berziarah ke Ka'bah 70 kali. Gila kan ya? Qala Abu Abdillah alaihi salam. Ini ulama Syiah juga. Wa munkirul mut'ah kafir murtad. Orang yang mengingkari mut'ah, nikah mut'ah itu kafir murtad kata mereka. Dalam kitab Manhajus Shadiqin lil Kashani, ulama Syiah. Kemudian Ayatullah Al-Khumaini, ulama Syiah, boleh nikah mut'ah dengan anak bayi yang masih kecil. Ini. Astagfirullah. Ini ya. Jadi Ayatullah Al-Khumaini menjelaskan dalam kitab At-Tahrir wal Wasilah, Al-Wasilah, juz 2 halaman 241 bahwa boleh melakukan praktek anal seks dengan istri boleh. Bahkan menurut Khumaini nikah mut'ah boleh dilakukan dengan anak bayi yang masih netek. Ya. Astagfirullah, ya Allah. Begitu. Itu rukun ya, rukun nikah mut'ah.
Ini ya, rukun nikah mut'ah ini ya. Yang pertama zaud, suami, istri, mahar, penentuan waktu, ijab kabul. Ini aja, gak usah saksi, gak usah wali. Pahala mut'ah itu spektakuler, luar biasa. An-Nuri At-Tabarsi, ulama Syiah, mengatakan di dalam kitab Al-Mustadrak Al-Wasail bahwa pahala nikah mut'ah besar sekali. Semua dosa diampuni, sejumlah helai rambut di sekujur tubuhnya. Wah, enak ini. Nikah mut'ah sudah enak, dosa diampuni lagi. Nah, bahkan mereka berani mengatakan bahwa Imam Syiah lebih tinggi derajatnya dari para nabi. Ini. Wa inna min daruriyat madhabina anna li'immatina maqaman lam yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Termasuk ajaran pokok dalam mazhab kami, dalam Syiah, anna li'immatina, bahwa imam-imam kami itu maqaman, memiliki derajat lam yablughu malakun, yang derajatnya itu lebih tinggi daripada malaikat muqarrabun yang dekat dengan Allah, wala nabiyyun mursal, dan juga lebih tinggi daripada nabi yang diutus oleh Allah. Ini kata Ayatullah Al-Khumaini dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah halaman 25. Halaman 52. Nah, kalau ajaran seperti ini, masa kita masih ragu mengatakan dia itu kafir? Kalau meyakini begini, begitu loh. Nah, mungkin itu, Mbak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Syukron kathiran Ustadz. Luar biasa Iwan Villa kajian yang diberikan Ustadz Wafi malam ini, dan jujur saya sangat Masya Allah ya dengan keilmuan Ustadz Wafi. Beruntungnya kita ada Ustadz Wafi di tengah-tengah kita, Iwan Villa, yang beliau juga berkenan untuk berbagi ilmu ya tentang Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan Islam oleh Ustadz Wafi malam ini. Luar biasa Ustadz Wafi. Oke, sebenarnya masih banyak ya Ustadz sebenarnya yang harus kita kupas tentang Syiah ya Ustadz ya. Saya pun qadarullah di sini, iya, mungkin insya Allah nanti kita di pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan ya Ustadz Wafi ya. Iya, tidak apa-apa. Kita lanjutkan masalah Syiah ini. Siap. Baik. Oke, luar biasa. Masya Allah, luar biasa ya Iwan Villa. Sekali lagi, demikianlah apa yang sudah dibagikan, ilmu yang sudah dibagikan oleh Ustadz Wafi, terutama untuk menjawab syubhat-syubhat tentang Syiah ya. Dan terutama Balona, ya, perlu digarisbawahi ya. Jadi apa yang saya baca itu dari tadi itu dari kitab Syiah sendiri ya, bukan dari kita. Betul. Enggak. Tadi sudah iya, betul. Terima kasih Ustadz. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa Ustadz Wafi memberi kajian malam ini semuanya berdasarkan kitab-kitab internal Syiah sendiri ya. Jadi inilah Syiah menurut kitab Syiah. Oke, Ustadz gitu ya. Oke. Luar biasa, terima kasih Ustadz. Demikianlah. Dan satu pesan untuk saudara kekristenan di luar sana yang sering mengatakan bahwa mut'ah, bahkan kemarin beberapa hari yang lalu itu Dr. Chain, seorang penghujat Islam yang luar biasa, laknatullah alaih, dia selalu mengatakan mutaboy, seolah-olah semua kaum muslim itu adalah mutaboy, hasil dari pernikahan mutah. Naudzubillah ya, Iwan Villa, itu adalah Syiah, bukan Islam. Sekali lagi, Islam tidak mengenal nikah mut'ah. Ya, oke. Terima kasih untuk saudara kekristenan di luar sana yang mungkin menyimak kajian kita malam ini. Baik, Ibu Villa, demikianlah kajian yang diberikan oleh Ustadz Wafi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang sudah kita simak bersama tadi bermanfaat ya insya Allah bagi menambah ilmu dan juga menambah iman Islam kita, dan insya Allah yang paling penting diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz Wafi dan Ustadz yang telah berkenan berbagi ilmu. Amin ya robbal alamin. Sedikit saya simpulkan tentang apa yang sudah kita simak malam ini. Sekali lagi Ustadz Wafi telah menyampaikan kajian malam ini berdasarkan kitab internal dari Syiah. Jadi inilah Syiah menurut kitab Syiah, dan dari sana kita sudah tahu ya Iwan Villa bahwa Syiah memang berbeda dari Islam. Kita katakan karena dari hal-hal dasarnya, usulnya pun termasuk diantaranya rukun iman dan rukun Islamnya sudah berbeda, apalagi hal-hal yang lainnya. Baik, itu saja singkat kesimpulan dari saya. Insya Allah nanti Iwan Villa bisa diputar kembali video ini dan insya Allah akan menambah ilmu dan iman kita. Amin. Saya Lona Anna yang bertugas sebagai moderator dari Zoom M3, Mujahid, Mujadid, dan Mujtahid, mewakili seluruh admin, juga mewakili Ustadz Wafi, mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Wafi, terutama juga kepada Iwan Villa yang telah hadir di Zoom M3, juga seluruh Iwan Villa yang sudah hadir di beberapa menara syiar, diantaranya adalah di Alpha Bravo Channel, di M3 Channel, kemudian di Koplomoto Channel,
juga tadi ada di Yans M3 Channel, di Naja Media Channel, juga di Perindu Surga Channel. Terima kasih Iwan Villa, kami mohon maaf jika masih ada kekurangan. Insya Allah berjumpa kembali di kesempatan berikutnya, masih membahas insya Allah tentang Syiah. Dan sekali lagi terima kasih untuk like, subscribe, komen, dan share-nya. Terus kita dukung semua channel-channel Muslim demi dakwah Muslim di media sosial. Baik, saya bacakan seperti biasanya, mohon izin membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Baik, Iwan Villa, saya akhiri diskusi kita, kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dan aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Iwan Villa, mungkin live